Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadil muttasil al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala babu karahiyati massi zakari bil yamini fil istibra. Ya, ini kita kemarin ngebahas doa keluar toilet atau selesai istinja, ya, selesai buang air besar atau buang air kecil. Sekarang Nabi mengajarkan pula kepada kita tentang tidak bolehnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan waktu kita istinja. Qala haddatsana Muslim bin Ibrahim wa Musa bin Ismail qala haddatsana Aban bin Ismail qala haddatsana Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala yamassa zakarahu bi yaminihi wa idza atal khala'a fala yatamassah bi yaminihi wa idza syariba fala yashraf nafsan wahidan. Kalau hadis selanjutnya apa? Qala haddatsatni Hafsatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimaluhu lima siwa dhalika. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Ini kita baca satu hadis lengkap dengan sanadnya. Hadis kedua di hadis ketiga di bab ini kita baca hanya matannya saja. Intinya begini, sahabat rohama, kawan-kawan yang saya muliakan. Bila engkau buang air kecil atau buang air besar, bila kau buang air kecil, jangan menyentuh kemaluanmu dengan tangan kananmu. Apabila engkau ke toilet, jangan masuk juga dengan kaki kiri dengan kaki kananmu, gitu ya. Dan tapi di sini wa idza syariba ada larangan lain. Jika engkau minum, jangan minum dengan satu nafas. Ya, fokus babnya sebenarnya adab ketika kita istinja, adab ketika kita di toilet. Masuk toilet jangan kaki kanan, tapi kaki kiri, ya kan? Beristinja menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Agama kita ini memang luar biasa mengatur kita, supaya hidup kita benar. Walau saya belum mampu melogikakan kenapa Nabi sampai segitunya memaksa, kita bilang begitu ya, atau mengajak kita. Banyak sekali hadis yang seperti ini, seolah-olah Nabi itu memang maksa. Itu maksud saya maksa yang memang pengen benar-benar agar kita itu ngikutin bahwa kalau ke toilet itu kaki kiri masuknya, kalau istinja itu kudu tangan kiri yang digunakan. Tentu saya meyakini ada ilmu yang menjadi penyebabnya. Ya, karena Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam bisa saja beberapa perintahnya, beberapa sabdanya yang kita lihat kok ya sekedar kaki kiri kaki kanan harus segitunya gitu ya. Kalau kita baca nanti di buku syarah hadis, ini sampai dikatakan para ulama makruh tanzih, larangan yang sangat benar-benar kudu dihindari walau statusnya makruh, masuk ke toilet dengan kaki kanan atau beristinja dengan tangan kanan. Ini larangan yang memang benar-benar harus kita hindari. Kalau saya kadang-kadang pasti ini ada sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Cuman karena saya nggak punya ilmu yang lebih luas, ya saya sudah bilang ya amantu billah, apa shadaqa Rasulullah SAW. Saya langsung membenarkan Rasulullah SAW dan saya coba semaksimal mungkin mengamalkannya. Setiap istinja pasti menggunakan tangan kiri untuk menyentuh kemaluan. Setiap kita masuk ke toilet pasti menggunakan kaki kiri untuk masuk toilet. Nah, gitu ya.
Ada hikmahnya, saya meyakini ada hikmah yang sangat luar biasa. Di hadis sesudahnya, Hafsah istri Rasulullah SAW bercerita, begitu juga Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk yang terhormat, seperti pakai baju dengan tangan kanan, pakai sepatu dengan kaki kiri, makan dengan tangan kanan, salaman dengan orang tangan kanan. Itu yang mulia-mulia pasti dibuat oleh Rasulullah SAW menggunakan kanan. Adapun untuk istinjanya dan beberapa hal yang kotor, Rasulullah SAW menggunakan tangan kirinya. Apakah ini menjadi diskriminasi ya antara tangan kanan tangan kiri? Enggaklah ya, enggak begitu ya. Itu fitrahnya bahwa kanan digunakan untuk kemuliaan, kiri digunakan untuk melayani diri kita sendiri tentang hal-hal yang kotor ataupun yang najis. Ini maka kalau kita pelajari filosofi ini ya, dia ada di badan kita dua-duanya. Dia milik kita dua-duanya. Kanan dan kiri milik kita. Namun kanan dan kiri harus punya sistem di otak kita bahwa kanan untuk yang mulia, bahwa kiri untuk melayani diri kita sendiri untuk hal-hal yang kotor dan najis itu tadi. Ini kalau dipahami dengan baik, sedikit kecewa kita dalam hidup ya. Sedikit kecewa kita dalam hidup bahwa setiap orang harus memainkan perannya masing-masing. Nggak boleh kiri komplain terhadap kanan atau kanan komplain terhadap kiri, nggak boleh. Dan alhamdulillahnya nggak pernah kanan komplain terhadap kiri ataupun kiri merasa lebih hina dibandingkan kanan, nggak ada. Ini mereka saling membutuhkan. Lihat, saat berjalan kanan kalau ke depan, kiri dengan sendirinya mundur ke belakang. Kiri kalau ke depan, kanan dengan sendirinya mundur ke belakang. Luar biasa ya, ini kalau dipelajari sangat indah dan sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Nabi kita SAW mengajarkan kita menggunakan kanan untuk yang mulia. Nabi mengajarkan kita SAW menggunakan tangan kiri ini untuk melayani diri kita sendiri untuk hal-hal yang kotor dan yang bernajis. Dan mereka mampu memainkan peran itu masing-masing. Kemudian sahabat Ruhama Al-Fajar yang saya muliakan, memang membiasakan diri mengkanan-kanankan itu sangat luar biasa ya. Karena dalam bahasa Arab yamin itu kepercayaan, yamin itu optimisme ya. Kalau shimal itu dalam bahasa Arab disebut sebagai hal yang putus asa, ditinggalkan dan sebagainya. Kalau kita ke bahasa Inggris juga sama. Right itu kanan, benar. Left itu kiri, harus ditinggalkan. Beberapa hal yang kanan harus memang kita, kanan ini harus memang melambangkan sebuah kebaikan yang harus kita ambil. Sementara kiri adalah lambang keputusasaan, lambang kotor, dan itu harus mampu kita manage dengan baik-baik sehingga bisa kita tinggalkan. Nah, sahabat Ruhama Al-Fajar yang saya muliakan, itu sesuai judul babnya, teksnya bahwa Nabi menggunakan kanannya untuk yang mulia, menggunakan kirinya untuk yang kotor dan najis. Tapi di teks hadis ini juga ada fala yatanafas ya, wa idza syariba fala yashrab nafasan wahidan. Apabila engkau minum, jangan minum dengan satu kali napas. Ini juga hebatnya Nabi kita SAW ya. Minum jangan senapas. Minum harus senapas ya. Minum jangan sekali teguk nih. Misalnya ini gelas, nggak boleh. Yang diajarkan oleh Nabi, minum teguk set selesai, minum teguk set selesai ya gitu. Jadi jangan satu gelas itu karena ada banyak hal yang ingin dihindari oleh Rasulullah SAW terhadap kita umatnya, dengan perintahnya terhadap kita agar minum dengan berperiode, bertahap gitu ya, jangan sekaligus gitu. Tapi satu gelas itu selesai dulu, baru minum lagi gitu ya. Jangan segelas 1 liter glak, itu justru nggak bagus. Saya yakin di ilmu kesehatan pasti sangat mendukung ini. Di ilmu kesehatan pasti punya ilmu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kita agar kalau minum bertahap, jangan sekali teguk klak 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 klak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.